Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah jaringan komputer. Pada kali ini yang mengampu mata kuliah jaringan komputer adalah saya, Irfani Zuhrufillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang local area network atau jaringan area lokal. Pembahasannya mengenai definisi dan komponen serta prinsip kerjanya. Lalu kemudian topologi LAN, kemudian keuntungan serta kerugiannya, lalu ada perangkat dan media dari local area network, dan ada juga tentang perangkat LAN tambahan. Jadi kita masuk kepada definisi. Dari sejarahnya, konsep jaringan komputer ini lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Pada mulanya proyek ini hanya ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang akan dipakai bersama-sama, dan untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu, dibuatlah proses beruntun atau yang disebut dengan batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan secara berantrian. Lalu kemudian di tahun 1950-an muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Nah, di sini bisa dilihat gambar dari jaringan TSS atau Time Sharing System, bisa dilihat seperti ini. Di sini ada host komputernya, lalu kemudian ada terminal-terminal dari komputer itu sendiri. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host atau klien komputer. Di dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Nah, bisa dilihat ya pada gambar ini. Nah, untuk jaringan komputer sendiri itu terbagi menjadi 3 ya. Jaringan peer-to-peer, jaringan LAN, dan ada jaringan WAN atau Wide Area Network. Untuk peer-to-peer sendiri itu merupakan penggunaan komputer dan jaringan yang sudah mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama-sama maupun komunikasi antar komputer atau peer-to-peer system tanpa melalui komputer pusat. Dan jaringan LAN ini berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN. Lalu ketika internet mulai diperkenalkan, sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan dan membentuk jaringan raksasa di tingkat dunia yang disebut dengan istilah WAN atau Wide Area Network. Nah, definisi dari local area network ini berdasarkan IEEE merupakan jaringan komunikasi yang menghubungkan beberapa device seperti personal komputer, workstation, printer, mainframe, dan data peripheral yang dapat mentransmisikan data dalam area yang terbatas. Dan jaringan LAN ini sangat cocok dibangun pada daerah gedung perkantoran, kampus, rumah sakit, dan gedung-gedung lainnya. Nah, ini adalah tujuan dari jaringan komputer. Saya rasa ini sudah dibahas ya dari awal-awal pertemuan kemarin, namun ini cuma sekedar reminder aja. Untuk remindingnya, tujuan dari jaringan komputer ini bagi perusahaan atau organisasi ini berbagi sumber daya atau resource sharing, kemudian untuk high reliability, untuk saving money, untuk penghematan uang, dan untuk skalabilitasnya. Dan untuk masyarakat umum, tujuan jaringan komputer ini untuk akses informasi yang berada di tempat jauh, komunikasi dari orang ke orang, serta hiburan secara interaktif.
Jenis jaringan komputer ini juga ada yang disebut dengan peer-to-peer network, ada yang disebut dengan client-server network, dan ini adalah gambaran dari peer-to-peer network atau jaringan peer-to-peer seperti ini. Lalu client-server network ini penggambarannya seperti ini. Di sini ada server, lalu kemudian ada station atau workstation yang terhubung terhadap servernya. Lalu berdasarkan skala atau area dan jaringan komputer ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu LAN, MAN, WAN, dan internet. Nah, penjelasannya bisa dibaca ya di slide ini ya. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah gambaran untuk local area network. Bisa dilihat seperti ini. Lalu kemudian ada gambaran untuk skala area metropolitan area network. Lalu kemudian ada wide area network, jadi ini skalanya jauh lebih besar daripada MAN tadi. Dan kemudian ada internet. Nah, skalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan wide area network tadi. Ini berhubungan di seluruh dunia secara real time dan pengaksesannya itu sangat jauh lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang topologi dari LAN. Topologi ini adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan cara bagaimana komputer terhubung di dalam suatu jaringan. Nah, di sini ada 5 topologi LAN. Yang pertama ada topologi bus, kemudian topologi star, ada topologi ring, dan topologi mesh, serta topologi tree atau pohon. Topologi bus ini adalah konfigurasi multi-titik. Seluruh stasiun terhubung melalui suatu interface perangkat keras yang disebut tab, yang langsung terhubung ke suatu jalur transmisi yang linear. Nanti penggambarannya akan ada di slide selanjutnya. Lalu topologi bintang atau topologi star, ini adalah sebuah elemen pusat yang bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data yang terjadi. Pengiriman data dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya harus melalui elemen pusat. Elemen pusat ini misalnya hub, bridge, atau switch. Nah, topologi cincin atau ring merupakan hubungan yang terdapat pada topologi cincin, merupakan topologi point-to-point dalam suatu loop tertentu. Dan topologi ring ini menggunakan port fisik dan kabel terpisah untuk mentransmisikan dan menerima data. Lalu ada topologi mesh. Topologi ini merupakan semua perangkatnya terhubung satu sama lain. Akibatnya di dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Dan ada 2 tipe yang dikenal dalam topologi jenis ini, yaitu full connected dan partial connected. Nanti penggambarannya akan dilihat pada slide selanjutnya. Dan topologi pohon atau topologi tree ini pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih luas dari topologi star. Namun, tidak semua perangkat terhubung secara langsung ke central hub. Sebagiannya lagi langsung ke central hub, tetapi sebagian lainnya terhubung melalui secondary hub. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah penggambaran dari topologi bus. Nah, bisa dilihat di sini ada file server. File servernya ada beberapa. Lalu di sini ada terminator, lalu kemudian ada workstation, terhubung dengan laser printer, terhubung dengan laptop komputer, dan lain-lain ya. Dan di sini ada topologi bus. Keuntungan dari topologi bus ini, keuntungannya adalah pertama hemat kabel, layout kabelnya sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat. Nah, kelemahannya adalah deteksi dan isolasi kesalahannya itu sangat terbatas. Kepadatan lalu lintas transmisi data ini tinggi sehingga mengurangi kinerja jaringan.
Yang ketiga, kecepatannya menurun jika pemakainya bertambah. Yang keempat, keamanan data kurang terjamin jika terjadi tubrukan. Ini adalah gambaran dari topologi ring. Nah, bisa dilihat ya, bentuknya seperti ini. Nah, keuntungan dari topologi ring ini adalah seperti topologi bus tadi, hemat kabel, penataan kabel sederhana dan dapat melayani lalu lintas yang padat. Kelemahannya adalah pengembangan jaringan lebih kaku dan kerusakan pada media pengirim atau media terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Lalu lintas datanya bisa lambat karena pengiriman menunggu giliran. Nah, seperti itu ya untuk topologi ring ini. Lalu kemudian ada ini topologi star. Nah, bisa dilihat ya bentuknya seperti bintang sehingga dinamakan seperti topologi star. Keuntungannya adalah topologi ini paling fleksibel. Pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan-jaringan yang lain. Kemudian kontrolnya secara terpusat. Lalu kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Lalu kemudahan dalam pengelolaan jaringan. Nah, kelemahannya hanya dua. Yang pertama, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti prosesnya. Lalu yang kedua, kelemahannya adalah pemborosan di dalam penggunaan kabel. Baik, ini adalah penggambaran topologi mesh. Yang di sebelah ini adalah topologi mesh full connection. Jadi bisa dilihat semua station, semua personal komputer berhubungan secara langsung. Semuanya dapat berhubungan secara langsung. Ini sehingga dikatakan sebagai mesh karena terlihat berantakan. Topologi mesh full connection seperti ini, dan yang di sebelah sini adalah topologi mesh partial connection. Jadi ada yang bisa berhubungan secara keseluruhan, ada yang hanya berhubungan dengan langsung berhubungan dengan beberapa personal komputer saja. Keuntungannya adalah yang pertama, dapat menghubungkan semua komputer secara langsung tanpa melalui komputer lain dan tingkat keamanan yang tinggi. Kerugiannya adalah konfigurasi jaringannya rumit, serta yang kedua adalah boros di dalam penggunaan kabel. Selanjutnya ini adalah penggambaran topologi tree atau topologi pohon. Bisa dilihat seperti ini. Dan keuntungannya itu dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Kelemahannya, apabila salah satu tidak berfungsi, maka kelompok di bawahnya menjadi tidak efektif. Serta yang kedua, kelemahannya adalah koneksinya itu sangat lambat. Baik, selanjutnya kita masuk kepada perangkat lokal area network. Nah, perangkat LAN ini untuk membangun jaringan lokal ada dua jenis perangkat yang dibutuhkan, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat keras ini standar untuk membangun LAN sederhana itu adalah server station, NIC atau network interface card, lalu ada hub, ada kabel dan konektor. Sedangkan untuk LAN yang skalanya lebih luas biasanya dibutuhkan perangkat tambahan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringannya, yaitu bridge, switch, dan router. Untuk server ini merupakan komputer yang berfungsi sebagai penyedia layanan untuk seluruh user. Dan komputer ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada komputer workstation-nya. Lalu stasiun. Di dalam suatu jaringan terdapat beberapa komputer yang berfungsi sebagai stasiun atau terminal akses atau workstation. Komputer-komputer ini digunakan oleh user untuk mengirim dan menerima data dari jaringan.
Nah, NIC ini langsung berhubungan dengan komputer dan didesain agar komputer dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dan menyediakan akses ke media fisik jaringan. Lalu media transmisi. Dalam suatu transmisi data, media transmisi merupakan jalur fisik di antara pengirim dan penerima. Nah, di dalam media transmisi ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam pemilihan medianya. Di antaranya adalah kapasitas, lalu keandalannya, tipe data yang didukung, serta jarak. Semakin tinggi kecepatan data, maka semakin jauh jarak dan akan semakin baik. Secara mendasar, kabel itu merupakan sebagai media transmisi dan dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, kabel baseband yang hanya dapat mengirim satu sinyal, lalu kabel broadband yang dapat mengirim beberapa sinyal sekaligus dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dan berdasarkan topologi jaringan, bisa dilihat jenis kabel yang sering digunakan sebagai berikut. Nah, untuk topologi bus, itu jenis kabel yang umum digunakan itu coaxial, twisted pair, dan fiber. Untuk topologi star, pakainya itu twisted pair dan fiber, begitu juga dengan topologi ring, menggunakan kabel twisted pair dan fiber. Nah, ini adalah media transmisi kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini terdiri dari dua konduktor, yaitu kawat tembaga keras dan kaku, sebagai inti dari konduktor silindris yang berbentuk jalinan anyaman. Konduktor bagian luar kabel ditutup dengan pelindung plastik yang aman. Nah, ini adalah kabel koaksial. Lalu ada kabel twisted pair. Nah, kabel twisted pair ini adalah media transmisi yang paling hemat dan paling banyak digunakan. Sebuah twisted pair terdiri dari dua kawat yang disekat yang disusun dalam sebuah pola lilitan yang beraturan. Jenisnya ada dua, yaitu UTP dan STP. Ini unshielded twisted pair, ini seperti ini. Dan shielded twisted pair atau STP ini seperti ini ya. Ini adalah fiber optik. Nah, serat optik atau fiber optik ini adalah suatu pemandu gelombang cahaya yang berupa suatu kabel tembus pandang atau transparan, yang mana pemampang dari kabel tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian tengah yang disebut core, bagian luar disebut cladding, dan coating atau jaket. Nah, baik, selanjutnya bisa dilihat ada di sini perangkat LAN tambahan, yaitu hub, switch, bridge, dan router. Nah, ini ya penjelasannya, bisa dibaca di sini dengan hati-hati dan seksama ya. Baik, saya rasa pertemuan kali ini penjelasannya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa melakukan presensi dan diteliti sebelum ditinggalkan. Dipastikan bahwa presensinya sudah terekam dengan baik di website Scalsa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.